adik-adik. Shalom. Wah, puji nama Tuhan nih. Kak Mike senang sekali dapat bertemu sama adik-adik di minggu ini. Nah, sebelum itu Kak Mike pengen tahu nih gimana kabar adik-adik. Kalau Kak Mike bilang apa kabarnya, adik-adik menjawab Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa kita coba ya, Kak? Bisa. Adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kayaknya kurang semangat nih Kak Yeska kami Iya ya. ya. Kita ulang sekali lagi ya. Oke. Iya, iya. Adik-adik, gimana kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu dan doa kita semua akan dipimpin oleh Kak Yeska. Silakan Kak Yeska. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang mengiringi ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang percaya kalau kita punya Allah yang besar? Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, Gede. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Apakah gede? Gede, gede, gede. Sekali lagi ya, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Tuhan Allah Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Yang masih ingin memuji Tuhan lebih lagi, mari lambaikan tangannya. Haleluya. Musika. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku
Tuhan. Panjang sabar, panjang sabar, itu sifat anak Tuhan. Panjang sabar, panjang sabar, itu sifat anak Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yeay. Mari adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan sebuah pujian, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini di dalam hati kita. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baik anak-anak, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengar atau kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Baik, terlebih dahulu kita mau sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Sekarang saatnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus yang manis, Engkau yang menemani di dalam pembelajaran firman Tuhan ini, agar setiap firman yang boleh kami terima, boleh hidup, boleh tumbuh, dan berbuah-buah sehingga setiap kehidupan kami boleh menjadi berkat. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Engkau urapi agar setiap apa yang dikatakan, firman Tuhan yang disampaikan boleh dapat dimengerti. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar dan belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, selamat pagi, apa kabar? Om yakin kalian semua pasti luar biasa, pasti tetap sehat, dan pasti tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Nah anak-anak, Om yakin juga serta percaya bahwa kalian saat ini sudah siap untuk belajar firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat 22-23, yaitu tentang buah-buah roh. Kalau minggu-minggu sebelumnya kalian sudah belajar firman Tuhan dari buah roh yang pertama, yaitu apa? Ada yang masih ingat? Pinter. Yang pertama adalah kasih.
Lalu sukacita yang kedua, yang ketiga adalah damai sejahtera. Nah, Om juga yakin nih bahwa sekarang kalian pasti sudah tidak sabar untuk menanti apa ya yang keempat. Buah roh yang keempat itu apa? Oh, sebenarnya boleh gak sih Om? Tadi kan Om bilang kalian sudah tidak sabar. Sebenarnya boleh memang nggak sabar. Ayo, sebenarnya tidak sabar itu tidak boleh. Tapi kalau rindu akan firman Tuhan, boleh-boleh saja ya. Karena yang keempat, buah rohnya itu akan kita bahas tentang kesabaran ya. Jadi Om ulangi lagi, buah roh yang pertama adalah kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, yang keempat kesabaran yang saat ini kita akan pelajari bersama-sama ya. Kesabaran dari kata dasar sabar. Apa sih itu sabar? Orang yang sabar itu yang bagaimana sih? Yuk, kita akan belajar bersama-sama ya. Sabar itu adalah suatu sifat terpuji yang jarang sekali dimiliki oleh setiap kita, termasuk orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya sama Tuhan juga jarang loh yang sabar. Loh, kok bisa seperti itu, Om? Karena kesabaran itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Kesabaran itu adalah gift atau hadiah dari Tuhan. Kalau hidup kita seluruhnya kita pasrahkan kepada Tuhan, seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan, maka ketika kita minta kepada Tuhan untuk diberikan roh kesabaran, maka kesabaran itu akan bisa kita miliki dan hidup kita boleh berkenan atau sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Karena kesabaran itu merupakan suatu yang penting untuk membangun karakter kita supaya benar-benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi, sabar itu atau orang yang sabar itu adalah orang yang dapat menahan diri dari amarah, ya, dari dendam. Walaupun diejek sama teman-teman kita, mungkin kalian sering diejek, kalian bisa menahannya. Atau orang yang bisa menahan tekanan, orang yang bisa menanggung setiap kesesakan, orang yang bisa menanggung penderitaan, fitnahan, dan lain-lain. Kita bisa baca di dalam firman Tuhan, Kolose 3 ayat 13. Om akan bacakan untuk kalian ya. Kolose 3 ayat 13 berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Artinya, walaupun ada orang yang jahat sama kita, sering fitnah kita dan lain-lain, kita tetap boleh mengampuni orang itu seperti Tuhan. Sampai Tuhan di kayu salib pun Tuhan Yesus tetap bersabar. Walaupun orang-orang tetap jahat sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan tetap bersabar. Itu boleh kita contoh ya, anak-anak. Nah, kadang-kadang sabar itu susah sekali untuk menjalaninya. Benar kan? Sepertinya kata sabar itu gampang diucapkan, tapi sangat susah untuk dijalani. Orang tidak bisa, seperti Om bilang tadi, orang tidak bisa sabar dengan sendirinya. Tapi oleh kekuatan Roh Kudus, dia boleh memperoleh kesabaran itu. Ya. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pembentukan karakter atau kesabaran itu dibentuk oleh Tuhan melalui dua hal. Ingat ya, kesabaran itu boleh dibentuk oleh Tuhan melalui dua hal. Yang pertama adalah Tuhan mengizinkan kita melalui masa-masa sulit. Loh, kok seperti itu, Om? Iya, Tuhan itu mengizinkan ya, bukannya memberikan. Masa-masa sulit itu boleh diizinkan oleh Tuhan, kita lalui atau kita hadapi untuk melatih kesabaran kita. Nah, kalau kita mengerti maksudnya Tuhan,
dengan masa-masa sulit yang boleh datang kepada kita, maka kita akan bisa bersyukur kepada Tuhan. Seperti saat-saat sekarang, ini masa-masa sulit ya. Ada pandemi apa? Pandemi apa? Ada yang tahu? Pandemi COVID-19 ya, atau virus corona. Dengan adanya pandemi ini, sepertinya semuanya serba sulit. Bukan hanya kalian, orang tua juga semuanya sulit. Kalau dipikirkan secara akal manusia, memang sepertinya sulit sekali. Kalian tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak bisa bermain, tidak bisa berjalan-jalan, ya, tidak bisa bertamasya, rekreasi, dan lain-lain sebagainya. Tidak bisa pergi ke sekolah, tidak bisa beribadah sekolah minggu seperti biasa, ketemu dengan teman-teman. Itu sepertinya masa yang sangat tidak menyenangkan. Itu tapi diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melatih kesabaran kita. Wah, sepertinya di masa sulit ini Tuhan punya rencana yang luar biasa nih sepertinya. Kalau misalnya masa sulit ini sudah berlalu, pasti Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Ya, seperti kalau misalnya hujan, habis gelap, mendung, kan hujan. Terus ada pelangi. Nah, seperti itu. Ketika masa-masa sulit ini sudah berlalu, pasti ada masa-masa yang luar biasa, masa-masa yang bahagia, masa-masa yang menyenangkan yang Tuhan sediakan. Untuk itu kita tetap bersabar dan percaya saja bahwa masa sulit ini bukan semata-mata datang dengan tidak ada maksud dan tujuan dari Tuhan, tapi Tuhan pasti punya rencana yang indah buat hidup kita kalau kita masih tetap bersabar di masa-masa sulit ini. Amin. Oke, yang kedua, pembentukan karakter. Tuhan membentuk karakter kita untuk menjadi sabar. Yang pertama, melalui masa-masa sulit. Yang kedua ini melalui Roh Kudus. Kok melalui Roh Kudus, Om? Iya, melalui Roh Kudus, karena kesabaran itu merupakan buah dari buah roh kita. Ya. Nah, kesabaran akan mudah muncul kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Seperti Om bilang tadi, sebab salah satu buah Roh Kudus adalah kesabaran. Jadi, izinkan Roh Kudus masuk di dalam hatimu, Roh Kudus yang memimpin setiap hidupmu, maka kita otomatis akan memperoleh karakter atau memperoleh roh kesabaran itu dengan lebih mudah. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Saya bisa nih sabar. Saya mah bisa aja melewati hal-hal seperti itu. Tidak, sebenarnya tidak bisa ya anak-anak. Kita harus minta pimpinan atau minta Roh Kudus yang membantu di dalam kita melewati setiap permasalahan hidup kita, sehingga kesabaran itu boleh semakin ada di dalam hidup kita. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu tetap ada dan mau memimpin kita? Kita tetap rajin membaca firman Tuhan, ya. Kalau tubuh kita ini, badan jasmani kita ini perlu makan, perlu minum. Ada yang makan sehari 3 kali, bahkan ada yang lebih ya, ada yang 4 kali, 5 kali ya dalam sehari. Karena tubuhnya selalu lapar, tubuh jasmaninya. Begitu juga dengan roh kita. Roh kita itu perlu makanan. Makanannya itu apa? Makanannya itu adalah firman Tuhan, ya. Roh itu perlu makanan juga. Firman Tuhan itu untuk makanan roh kita, supaya roh kita tetap hidup dan tidak mati. Selain itu kita harus tetap atau rajin berdoa, ya. Jangan berdoa cuma waktu mau makan, ya. Makannya sehari 3 kali, berdoanya 3 kali, tapi doa untuk makan, ya. Tidak seperti itu. Ketika bangun tidur, kalian boleh membuka mata, terima kasih Tuhan, bersyukur dulu, lalu kita berdoa, ya. Kalau memang kalian tidak terburu-buru, biasanya kalian terburu-buru waktu sekolah, ya. Kalian boleh memuji Tuhan dulu, lalu berdoa. Setelah itu diteruskan lagi, kalau siang pulang sekolah boleh berdoa lagi, mau tidur berdoa lagi. Atau di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap nafas kita, sepanjang hari kita, kita selalu ingat Tuhan. Itu namanya sebenarnya sudah berdoa.
kita selalu ingat Tuhan gitu. Kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi kita, kita ingat Tuhan kuatkan saya, itu sama saja sudah berdoa. Artinya hidup kita, nafas kita itu selalu diiringi dengan doa kepada Tuhan, ya. Sekali lagi ingat, jangan berdoa kalau hanya mau makan, ya. Jadi yang pertama kita Om ingatkan kembali bahwa kesabaran itu tidak bisa datang dengan sendirinya, tapi Tuhan membentuk kesabaran itu melalui dua hal. Yang pertama, Tuhan mengizinkan setiap perkara-perkara sulit di dalam hidup kita, tapi kita yakin bahwa Tuhan akan menyediakan jalan keluar, ya. Ada juga ayatnya kalau kalian mau baca di Roma 8 ayat 28, bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap perkara untuk mendatangkan apa? Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Perkara kecil apapun, Tuhan tuh pasti bekerja. Tuhan tuh pasti ada di hidup kita. Makanya kita harus selalu ingat bahwa setiap permasalahan, setiap kesulitan yang kita boleh terima dan diizinkan oleh Tuhan, pasti ada jalan keluarnya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, pembentukan melalui Roh Kudus, di mana kesabaran merupakan salah satu buah dari Roh Kudus atau buah Roh, ya. Jadi dengan melatih terus kesabaran melalui dua hal ini, Om yakin kalian semua juga Om akan menjadi pribadi-pribadi yang boleh berkemenangan, boleh menyenangkan Tuhan, pribadi-pribadi yang luar biasa, yang boleh memperoleh kesabaran dan juga buah-buah roh yang lain. Kalau yang pertama, seperti tadi Om sudah bilang, kita sudah memiliki roh kasih, roh sukacita, roh yang ketiga adalah damai, sejahtera. Dan yang keempat yang kita belajar sekarang adalah kesabaran akan menjadi roh-roh atau buah-buah roh yang ada bagi kita semua yang hidup di dalam Tuhan. Jadi, sekali lagi, kalau kita dihadapi oleh permasalahan-permasalahan sulit, kita jangan menggerutu, kita tetap bersabar, berharap kepada Tuhan, ya. Dan pertolongan Tuhan itu cepat atau lambat pasti datang kepada kita. Dan sekali lagi kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa dan anak-anak Tuhan yang berkemenangan, ya. Baik anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, pembelajaran kita firman Tuhan tentang buah-buah roh yang keempat, kesabaran, cukup sampai di sini. Om yakin kalian boleh mengerti dan tetap berdoa kepada Tuhan supaya firman Tuhan yang kalian dengar boleh mudah dimengerti, hidup, bertumbuh, dan menjadi berkat, bukan saja buat kalian, tapi buat semua orang yang ada di sekitar kalian. Amin untuk firman Tuhan. Kita mau berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar, ya. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan tentang buah roh yang keempat, yaitu kesabaran. Kami mau Tuhan, roh ini boleh hidup di dalam kami, roh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran boleh ada di dalam kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.